Lepasin saya, Pak. Maya yang memiliki nama kecil Rahayu memiliki seorang sahabat bernama Dini. Maya tidak mengetahui siapa dan dari mana ia berasal. Maya mendapat informasi bahwa mungkin ia memiliki warisan peninggalan orang tuanya di kampung. Dari sinilah siapa Maya sebenarnya akan terungkap. Cerita ini dimulai dari Maya yang berbagi cerita melalui sambungan ponsel dengan sahabatnya yang bernama Dini. Maya dan Dini bekerja sebagai kasir pintu tol. Maya merasa aneh dengan mobil tua yang bolak-balik dan memperhatikan dengan aneh. Sopir mobil tua itu berhenti dan mendatangi Maya. Nama Mbak Rahayu. Kayak itu kan ada tulisannya. Itu nama asli. Mbak dari desa Harjosari Mandiraja, bukan? Nama bapaknya Mbak Kidono Wongso. Dini telah menelpon polisi, memberitahu bahwa ada petugas yang diganggu. Sopir itu bertanya, apakah nama kamu Rahayu? Nama bapaknya Mbak Kidono Wongso. Mbak asalnya dari Harjosari Mandiraja. Sopir itu lantas kembali ke mobil tuanya untuk mengambil sebuah parang, kemudian kembali lagi untuk menghabisi Maya. Maya keluar loket dan berlari ketakutan, namun sayang ia terjatuh. Orang tersebut memukul Maya dengan gagang parang, kemudian menyobek paha Maya dengan parang yang ia bawa. Maya nyaris dibunuh. Beruntung polisi datang tepat waktu dan menembak orang tak dikenal itu. Setelah kejadian itu, Maya dan Dini memutuskan untuk berhenti kerja dan membuka usaha toko pakaian, namun usahanya sepi. Maya memutuskan pulang ke kampung halamannya setelah menemukan foto keluarganya yang tertulis di belakang foto nama Rahayu, Kidono Wongso, Nyai Sinta, nama yang sama persis yang disebutkan oleh orang tak dikenal kemarin. Dari orang tak dikenal itu juga, Maya mengetahui alamat desanya. Maya berpikir mungkin saja masih ada harta peninggalan keluarganya. Gara-gara kejadian kemarin, gue ngoprek-ngoprek bareng bibi gue. Banget, jadi nggak inget. Rumah. Solusi masalah kita, rumah keluarga gue. Maya yang sedang berada di toilet menemukan secarik kertas yang dilipat kecil di dalam bekas lukanya yang disobek dengan parang oleh orang tak dikenal itu. Kertas itu kemudian Maya foto. Maya dan Dini pergi menuju desanya menggunakan bis. Di dalam bis, Maya berjumpa dengan seorang dosen sastra bahasa Rusia. Kemudian Maya menanyakan tulisan yang ia foto dari secarik kertas itu. Kertas itu bertuliskan Jawa kuno, berisi mantra-mantra. Siapa yang memegangnya tidak dapat diganggu arwah-arwah. Begitu penjelasan orang tersebut. Ini bahasa Jawa kuno. Telaga yang memegang ini tidak bisa diganggu oleh arwah. Tapi yang membuat ini orang jahat. Tak lama Maya melihat 3 anak kecil berjejer di pinggir jalan di tengah malam buta. Pagi hari sesampainya di terminal bis, Maya bertanya tentang desa Harjosari, namun tak banyak yang tahu. Nano sopir delman mengetahui desa Harjosari dan mengantar mereka ke desa Harjosari. Dari sang delman, Maya mengetahui nama kepala desa Harjosari. Pernah dengar desa Harjosari? Kami ke sana ya? Oh, nggak bisa. Jauh. Sesampainya di rumah Kisap tadi, ternyata beliau tak ada di rumah. Nyimisni ibu Kisap tadi mengatakan besok pagi beliau baru pulang. Kami mahasiswa, Bu. Kisap tadi ada? Ada perlu apa? Dia tidak ada, sedang pergi. Pulangnya malam. Dini dan Maya bergegas pergi ke rumah kosong yang ia lihat tadi dan bermalam di sana sembari menunggu kepulangan Kisap tadi. Maya menemukan banyak foto, namun tak ada satupun foto dirinya. Maya dan Dini pergi ke sebuah makam untuk mencari makam kedua orang tuanya dan mendoakannya. Namun ada yang aneh, di sekitar makam orang tuanya banyak sekali makam anak-anak. Ketika Maya dan Dini hendak meninggalkan makam, ada 2 orang warga yang melihatnya dengan tatapan tak suka. Ukuran anak kecil kali, ukuran.
Malam hari Maya terbangun mendengar suara teriakan perempuan. Perempuan tersebut sedang melahirkan anaknya, namun anaknya lahir tanpa kulit yang kemudian langsung dibunuh oleh Ki Saptadi dengan cara ditenggelamkan. Keesokan harinya, Maya melihat orang-orang menguburkan anak bayi lagi. 2 hari 2 bayi meninggal. Maya dan Dini melihat proses pemakaman bayi itu. Ia bertemu dengan Ki Saptadi yang ikut menguburkan jenazah bayi itu. Dari situlah timbul kecurigaan Ki Saptadi bahwa salah satu dari mereka adalah Rahayu, meski mereka mengaku sebagai mahasiswa yang hendak melakukan ujian akhir. Tunggu. Saya dengar kalian mau ketemu dengan saya. Mau tulis tentang dalang. Kami mahasiswa. Kalian bisa ke rumah. Dini memutuskan pulang ke rumah dan mandi. Sedangkan Maya pergi mencari makan. Maya berusaha mencari tahu siapa pemilik rumah kosong itu dari Ratih sang penjual makanan di sisi Dini. Dini didatangi oleh 2 orang pria suruhan Ki Saptadi. Dengan segala macam alasan, 2 orang itu mencoba mencari tahu siapa mereka sebenarnya. Dini akhirnya berpura-pura mengaku sebagai Rahayu. Sama temen Mbak, nginep di sini ya? Ini kan rumah kan sudah tua, atapnya takut rubuh. Emang punya siapa, Mas? Ahli warisnya perempuan, punya surat-suratnya. Saya Rahayu. Ki Saptadi mau pergi keluar desa. 2 pria tersebut berhasil mengelabui Dini hingga berhasil membawanya ke dalam hutan. Mereka berencana membunuh Dini. Dini yang merasa curiga berlari dan terjatuh, kemudian dipukul hingga pingsan. Ketika Dini sadar, dia sudah berada di sebuah tempat dengan posisi terikat terbalik. Di sana telah bersiap Ki Saptadi dan 2 orang pria. Mereka mengira bahwa Dini adalah Rahayu asli. Kemudian Nyi Misni datang dan langsung menggorok leher Dini. Dini pun dikuliti dan dijadikan wayang dan siap digunakan untuk pertunjukan wayang. Maya yang pulang dengan membawa makanan tak melihat Dini. Ia mencari Dini hingga ke rumah Ki Saptadi. Namun Ki Saptadi berpura-pura tak tahu apa-apa dan menawarkan bantuan. Maya yang sibuk mencari Dini dengan ponselnya tiba-tiba didatangi anak kecil. Ono sing arep nglairke, yuk. Dari sinilah Maya melihat proses melahirkan. Maya mengintip dari luar dan melihat bagaimana Ki Saptadi membunuh bayi yang terlahir tanpa kulit. Apa gue gini? Maya kaget dan hampir ketahuan oleh orang-orang yang ada di dalam. Beruntung Maya ditolong oleh Ratih dan dibawa pulang ke rumah Ratih. Ratih menceritakan bahwa desa ini terkena kutukan. Ratih juga menceritakan semua hal tentang yang terjadi di masa lalu di desa ini. Dahulu kala ada seorang laki-laki yang sangat kaya, ayah dari Ki Dono Wongso. Setelah meninggal Ki Dono Wongso mewarisi semua kekayaan ayahnya. Ki Dono Wongso adalah seorang dalang yang terkenal. Kemudian ia menikahi Nyai Sinta Sinden tercantik. Tapi setelah 3 tahun menikah, mereka belum juga punya anak. 5 tahun kemudian, Nyai Sinta hamil. Namun anehnya tidak ada yang pernah tahu setelah bayinya lahir. Tidak ada yang pernah lihat bayinya. Bayinya lahir tanpa kulit. Tak lama setelah itu 3 anak perempuan berusia 5 tahun hilang dan tidak pernah diketemukan lagi. Setelah itu anak Ki Dono Wongso yang diberi nama Rahayu mulai muncul di hadapan umum dalam keadaan sehat. Dari situ Ki Dono Wongso ayah Rahayu dituding sebagai dalang penyebab hilangnya anak-anak itu. Ki Saptadi bilang Ki Dono Wongso bersekutu dengan iblis. Kemudian itu menyebabkan Ki Dono Wongso menjadi gila. Dan pembantu Ki Dono Wongso membawa Rahayu ke kota. Sejak saat itu desa ini terkutuk. Setiap bayi yang lahir terlahir tanpa kulit. Shin berpindah. Nyai Misni mengatakan kepada Ki Saptadi
bahwa yang dikuliti salah orang, alias bukan Rahayu. Kemudian orang kepercayaan, Ki Saptadi mengumpulkan warga dan menyuruh untuk mencari Rahayu yang asli. Maya yang bersembunyi di rumah Ratih tiba-tiba didatangi 2 orang warga dan menginterogasi Ratih. Namun Ratih berhasil mengusir mereka dan menyembunyikan Maya di bawah meja makan. Dari warga itulah Maya tahu bahwa Dini telah tewas dan dikuliti menjadi wayang. Ratih sebenarnya sudah tahu siapa Maya, namun ia tetap mau menolong Maya. Maya ingin segera pergi dari desa itu, tapi warga sudah mengepung seluruh pintu keluar desa. Opo aku bunuh diri saiki? Jo. Asu. Maya mencoba meminta bantuan Nano tukang delman yang mengantarnya waktu itu. Nano datang ke desa tersebut dengan seorang polisi. Tapi ternyata polisi itu juga salah satu warga desa itu yang menginginkan nyawa Maya. Nano yang tertipu oleh polisi itu justru malah ditembak mati. Di sela-sela malam itu, Maya mengatakan kepada Ratih bahwa Maya pernah melihat suami Ratih. Namun suaminya mati ditembak polisi karena mau membunuh Maya. Sampean ki sapa? Ya, saya pinjam dulu. Bentar, Pak. Ora. Asu. Maya berusaha kabur dari desa dengan menumpang sebuah mobil bak terbuka. Tapi Maya terjatuh dan terpental setelah mobil yang ia tumpangi menabrak pohon. Ternyata sang sopir diganggu oleh hantu anak kecil. Maya yang terpental tiba-tiba didatangi oleh 3 hantu anak perempuan, merasuki Maya dan memberitahu semua hal yang terjadi dulu. Sebenarnya Nyai Sinta dan Ki Saptadi saling mencintai, tapi karena Ki Dono Wongso menyukai Nyai Sinta, akhirnya Nyai Sinta memilih Ki Dono Wongso, kemudian menikah. Namun selama pernikahannya Nyai Sinta tak kunjung hamil. Nyai Sinta yang bersedih mendatangi kamar Ki Saptadi dan terjadilah aktivitas bercocok tanam itu. Nyi Misni mengambil rambut Nyai Sinta dan Ki Saptadi kemudian dibakar. Ini ia lakukan agar anak yang dikandung Nyai Sinta celaka dan membuat Ki Saptadi melupakan Nyai Sinta. Ki Dono Wongso sangat bahagia atas kehamilan Nyi Sinta, namun sayang anaknya lahir tanpa kulit. Kemudian Ki Dono Wongso menculik 3 anak lalu dibunuh, dikuliti dijadikan wayang, tulang belulang dikubur di ruang bawah tanah. Setiap Ki Dono Wongso memakai wayang tersebut dalam pertunjukan kondisi kulit. Rahayu membaik, anak itu bernama Rahayu dan sering dijumpai oleh arwah 3 orang anak kecil yang membuat Rahayu sering menangis. Ki Dono Wongso menuliskan mantra di secari kertas. Kemudian dimasukkan ke paha Rahayu dan dijahit. Sebelum pertunjukan, Ki Dono Wongso dipukul dari belakang oleh seseorang hingga pingsan, kemudian melucuti pakaian yang dipakai oleh Ki Dono Wongso untuk ngedalang. Setelah itu Ki Saptadi menyamar dan menggantikan Ki Dono Wongso dalam pertunjukan, kemudian membunuh para anggota wayang, termasuk Nyai Sinta dan Ki Dono Wongso. Arwah itu meminta Maya untuk menguburkan tulang belulang dan wayang dari kulit mereka menjadi satu. Maya dibangunkan, Ratih dalam pingsannya. Untuk bergegas pergi, Maya melihat anak yang tanpa kulit dan dibiarkan hidup bernama Tole. Setelah itu Maya bergegas pergi ke rumah kosong dan menuju ruang bawah tanah. Maya dibantu oleh Ratih menguburkan wayang-wayang itu menjadi satu dengan tulang belulangnya. Setelah selesai, tiba-tiba Nyi Misni datang dan mengatakan bahwa di rumah ini ia ditiduri oleh ayah Ki Dono Wongso hingga hamil dan melahirkan Saptadi. Namun Nyai Misni tak memberitahu siapapun akan kehamilannya. Aku tinggal di rumah ini. Di rumah ini juga bapaknya Dono Wongso meniduri aku. Maya meminta Ratih untuk pergi dari situ dan menolong orang yang akan melahirkan. Tak lama para warga masuk dan mengepung Maya. Maya dipukul hingga pingsan. Saat ia bangun, ia sudah dalam keadaan tergantung terbalik untuk dibunuh. Di sana telah bersiap Ki Saptadi, warga dan Nyai Misni. Maya mengatakan semua yang ia ketahui, termasuk bahwa Maya adalah anak Ki Saptadi.
Maya mengatakan bahwa ini semua adalah ulah Nyi Misni ibu Ki Saptadi. Semua ini Nyi Misni lakukan untuk membalas dendam. Nyi Misni marah dan meminta Ki Saptadi memilih Maya atau dia. Ki Saptadi hampir membunuh Maya, tapi Ratih datang tepat waktu membawa bayi yang lahir sehat tanpa cacat. Hingga Maya tak jadi dibunuh, Nyi Misni tetap berusaha membunuh Maya, tapi dihalau oleh Ki Saptadi. Ki Saptadi menggorok lehernya sendiri dengan pisau yang dipegang Nyi Misni. Nyi Misni yang tak sanggup kehilangan Ki Saptadi ikut mengakhiri hidupnya dengan menggorok sendiri lehernya. Kami harus melakukan ini. Tolong saya anak Bapak dan Nyai Sinta dibikin lupa sama Mbah. Jodi rumoke. Diam! Iki kabeh salah ibu. Pilih deh atau ibumu. Bayinya Akhir cerita, Maya langsung pergi dari desa itu dengan menumpangi sebuah mobil bak terbuka menuju kota.